Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokang Guru bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, puji Tuhan. Saudara, kehidupan yang kita lalui tidak selamanya dalam kondisi yang baik. Terkadang kita menghadapi tantangan, bahaya, ataupun persoalan, sehingga membuat kita menjadi tidak tenang. Namun di tengah situasi yang tidak menentu, yang perlu kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan saja. Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber kekuatan. Dari Tuhan kita akan mendapatkan semuanya. Kita tidak dapat hidup jauh dari Tuhan. Selain itu, sebagai manusia, hidup kita penuh dengan kelemahan, sehingga kita perlu mendekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat yang kedua menuliskan bahwa hanya dekat Tuhan sajalah jiwa kita menjadi tenang. Tuhan adalah sumber ketenangan. Di saat kita membutuhkan kedamaian, ketenangan, hendaklah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maka diri kita akan menjadi tenang. Bahkan ketika kita berada dalam pergumulan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi lemah. Pada waktu kita tenang, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam menghadapi masalah yang terjadi. Saudara, hari-hari yang kita lalui juga akan terasa lebih indah saat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Banyak orang terkadang merasa bosan atau jenuh saat menjalani hidup ini. Tetapi kedekatan dengan Tuhan akan mampu mengubah semuanya menjadi baik dan indah. Sekalipun ada banyak pergumulan yang terjadi, kita akan tetap kuat. Tuhan akan menggantikan kecemasan dengan sukacita dan kedamaian. Jangan pernah menggantikan posisi Tuhan dengan hobi atau kesenangan yang lain, saudara. Sebab itu hanya bersifat sementara. Hanya dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita akan senantiasa memperoleh kedamaian serta kekuatan yang baru. Pada waktu kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita ambil. Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat sehingga kita dimampukan untuk mengambil keputusan yang baik. Selain itu, Tuhan juga akan menyatakan perjanjian kepada mereka yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Hanya dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan. Dia akan melepaskan kita dari segala yang jahat. Cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan adalah dengan memiliki waktu yang khusus untuk saat teduh, berdoa, dan serta beribadah. Tuhan rindu supaya kita semakin senantiasa dekat dengan Dia. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan, saudara. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Sebab di dalam Dia ada jaminan atas seluruh hidup kita. Yesus adalah sumber segalanya yang bagi kita. Hanya Dialah sumber kemenangan kita, saudara. Saudaraku, gambaran yang dekat antara orang percaya dengan Tuhan ini ditegaskan juga oleh ikatan darah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Efesus 2 ayat yang ke-13. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Yesuslah kita semua sudah menjadi dekat dengan Tuhan. Sebab segala dosa dan pelanggaran kita
yang membuat kita jauh dan terpisah dari Allah telah diampuni dan ditebus oleh darah Yesus. Melalui tetesan darah Yesus, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi seharusnya setiap orang percaya itu hidup dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah hal yang mutlak harus dilakukan, saudara. Tidak ada alasan atau dalih lain untuk tidak dekat dengan Tuhan. Jangan lemparkan alasan karena banyak kesibukan atau karena keadaan tertentu. Jika Tuhan masih beri waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup, hal itu berarti Tuhan mau kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap kita wajib hidup dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Sebab dengan demikian kita tetap memelihara ikatan darah Yesus di dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat yang ke-19 menegaskan bahwa melalui ikatan darah Yesus, kita bisa masuk ke dalam tempat kudus dan penuh keberanian. Ini berarti kita bisa menikmati hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan, yaitu hubungan yang kekal, yang tidak dapat diputus, dibatalkan, atau dihilangkan oleh apapun dan siapapun juga. Seperti kisah dalam Lukas 15 ayat yang 11-32 tentang anak yang terhilang. Ketika anak bungsu ini menghabiskan hartanya dengan hidup berfoya-foya, sehingga ia menjadi melarat dan pada saat masa kelaparan datang, ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dimakan. Lalu ia menyadari akan dosanya dan teringat akan rumah bapaknya yang penuh makanan berlimpah. Anak bungsu ini pun datang kepada bapaknya. Kalaupun anak bungsu ini bersalah, namun bapaknya menyambut dia dengan luar biasa. Jadi tidak peduli seberapa jahat dan berdosanya kita. Ketika kita sadar dan mau bertobat, kita harus berani melangkah, datang mendekat kepada Tuhan. Percayalah, cinta Tuhan itu tidak pernah berubah buat kita. Seperti anak bungsu ini dibawa masuk ke dalam rumah bapaknya dengan penuh sukacita. Demikianlah Tuhan juga akan menyambut kita masuk ke dalam suasana sukacita surga. Saudara, untuk itu sebagai anak Tuhan, kita harus punya sikap yang tepat untuk tetap setia, untuk dekat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena saat kami dekat dengan Tuhan, itulah kekuatan kami. Bahwa kami semakin karib dengan Tuhan yang membawa ketenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada, mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa bersukacita. Nantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.